Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'd. Yang pertama yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah beserta rekan-rekan majelis guru yang hadir di ruangan majelis guru. Salawat dan beriring salam marilah kita kirimkan ke atas junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melapaskan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan banyak bersalawat, mudah-mudahan kita mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, umur yang panjang sehingga kita dapat berkumpul bersama di ruangan majelis guru kita di SD 009 Lingga Utara dalam rangka diseminisasi atau pengimbasan budaya positif oleh Bapak Darwis PTSPD, dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan nanti kepada kita dapat kita ambil hikmahnya. Dan juga pada hari ini mari kita sama-sama mendengarkan atau mengikuti bersama-sama diseminasi ataupun pengemasan budaya positif yang akan disampaikan beliau nanti. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu majelis guru, untuk acara kita pada hari ini yaitu yang pertama pembukaan sedang berlangsung, yang kedua doa, dan yang ketiga sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, dan yang keempat pemaparan diseminasi atau pengimbasan budaya positif oleh Bapak Darwis SPD nanti, dan yang kelima penutup. Baiklah bapak-bapak dan ibu majelis guru, kita masuki saja acara yang kedua, yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Idrus. Kepada Bapak Idrus kami persilakan untuk membacakan doa agar apa yang kita rencanakan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada Bapak Idrus kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kegiatan dimulai, mari bersama-sama kita bacakan doa. Semoga kegiatan kita pada hari ini berjalan lancar dan terkendali. Belum berdoa, mari bersama-sama kita bacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil syai'at
وترفعنا بها عندك على درجات وتبلغنا بها سرايا خيرات الحياة وبعد الممات يا مجيب السائلين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا بينهم بالخيرات وقاضي الحاجات ربي وارحم أنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار وعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Terima kasih kepada Pak Idrus yang telah membacakan doa. Mudah-mudahan dengan doa ini Allah dengarkan doa-doa kita dan mudahan apa yang kita rencanakan atau yang kita laksanakan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu, kita masuki saja acara yang ketiga, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD 009 Lingga Utara. Kepada Bapak Kepala Sekolah kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kata sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita telah diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kita dapat melaksanakan tugas kita sehari-hari. Salawat beriring salam jemaah kita hadiahkan untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melapaskan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan siang hari ini saya menyampaikan yang saya hormati rekan guru, calon guru penggerak, yaitu Pak Darwis, calon guru penggerak angkatan 9. Kemudian yang saya hormati rekan guru, Bapak Ibu guru SD Negeri 009 Lingga Utara.
Di sini kita akan mendengarkan bersama-sama apa yang akan disampaikan oleh Pak Darwis sebagai tugas aksi nyata beliau untuk melaksanakan tugas aksi nyata beliau, yaitu diseminasi positif. Nah, tentunya mari kita bersama-sama mendengarkan dan mengambil hikmah apa yang nanti dipaparkan oleh Pak Darwis mengenai budaya positif ini. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau nanti tentunya dapat bermanfaat, menambah wawasan bagi kita guru untuk untuk mendidik dan mengajar anak-anak kita di dalam kelas. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah Pak Amrizal yang telah menyampaikan sepatah kata untuk acara diseminasi pembebasan budaya positif oleh Pak Darwis nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan apa yang disampaikan atau dipaparkan Bapak Darwis nanti tentang diseminasi pengimbasan budaya positif untuk kita guru yang akan kita kembangkan nanti ataupun kita ajarkan kepada anak didik kita dapat bermanfaat bagi kita guru-guru yang berada di SD 009 di Utara. Bapak-bapak dan ibu-ibu majelis guru, marilah kita sama-sama mendengarkan pemaparan tentang diseminasi pengimbasan budaya positif oleh Bapak Darwis kita. Kepada Bapak Darwis kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD 09 Lingga Utara, kemudian yang kami hormati rekan-rekan guru, sahabat-sahabat kami yang pada kesempatan ini bersedia hadir dalam rangkaian acara aksi nyata saya. Sebetulnya kegiatan ini adalah bentuk aksi nyata dari seorang calon guru penggerak dalam tugas yang ditetapkan oleh Badan Guru dan Penggerak selama ini. Kebetulan tugas pada hari ini yaitu diseminasi pengimbasan modul 1.4 yaitu budaya positif. Jadi
sudah berjalan lebih kurang 2 bulan ya untuk sampai ke modul 1.4 ini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, ya, pertama sekali marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih Allah berikan kesehatan, kesempatan, ya, terutama sekali nikmat iman, nikmat yang paling besar yang diberikan Allah kepada kita, sehingga kita dapat pada hari ini bersama-sama melaksanakan kegiatan diseminasi pengimbasan budaya positif di sekolah kita ini. Kemudian salawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan ke atas junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak mengucapkan salawat ke atas beliau kita mendapatkan syafaat nanti di yaumil mahsyar, ya. Bapak Ibu yang saya hormati, baiklah, pada kegiatan hari ini sambil duduk saja ya, sambil santai gitu. Kami akan memaparkan diseminasi pengimbasan budaya positif di modul 1.4. Jadi Bapak Ibu, sekilas saya sampaikan bahwasanya kegiatan guru penggerak ini sebetulnya adalah kegiatan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat, ya, yang dalam hal ini diteruskan program ini lewat BGP Kepulauan Riau, ya. Nah, kemudian lewat sosialisasi dan sebagainya oleh BGP maupun kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Lingga, dalam hal ini itu Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lingga. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian di sini memperkenalkan Ibu Sinta Pramadewi sebagai fasilitator, kemudian ada Bapak Rasikin sebagai pengajar praktik kami, ya, di angkatan 9 ini. Dan kita lanjut. Nah, kita masuk kepada materi awal, budaya positif. Apa itu budaya positif? Jadi budaya positif ini sebetulnya adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi sebetulnya budaya positif ini sangat penting sekali keberadaannya di lingkungan sekolah, ya, karena nilai-nilai di dalamnya yang berpihak kepada murid, ya, bagaimana membuat mereka menjadi seorang pribadi yang kritis, pribadi yang penuh dengan hormat dan pribadi yang bertanggung jawab. Dan ini semuanya sesuai dengan tujuan pendidikan Indonesia, yaitu bagaimana menciptakan seorang pelajar itu menjadi seorang pelajar yang berprofil pelajar Pancasila, ya, yang seperti sedang digalakkan pada saat ini pada kurikulum implementasi kurikulum merdeka, ya. Jadi seorang siswa itu bagaimana dia bisa berprofil pelajar Pancasila. Kemudian kita lanjutkan dengan perubahan paradigma. Jadi perubahan paradigma di sini, untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, lingkungan yang aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian lazimnya disiplin selalu dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid, ya. Kemudian kita lanjut. Di sini sebetulnya ada sebuah permainan, Bapak Ibu, ya. Jadi permainannya adalah
mengepalkan tangan Bapak Ibu, ya, mengepalkan tangan. Jadi di sini ada skenario-nya bagaimana permainannya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Ya. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Kemudian coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena itu pentingnya untuk kehidupan Anda. Ya. Kemudian tugas teman Anda, kita misalkan si B ya. Si B ini membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, bahkan kemudian menggelitik, bahkan mencoba menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Nah, coba kita lakukan kegiatan tersebut dengan mengepalkan tangan ini tadi, ya. Itu secara bergantian. Masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik. Sesudah itu diskusikan kegiatan ini dan coba menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara mandiri. Dan diskusikan kembali dengan rekan B. Bandingkan jawaban Anda, apakah berbeda ataukah sama? Bila mana berbeda, kira-kira mengapa? Nah, kira-kira dari skenario atau kegiatan ini kita akan coba ya Bapak Ibu ya. Kita akan coba ya. Nanti kita akan bisa menjawab, kita coba menjawab pertanyaan yang pertama. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Kemudian, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan atau B menutup kepalan tangan Anda? Nah, yang pada akhirnya kesimpulannya dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan. Jadi Bapak Ibu, jadi kita dalam skenario ini gambarannya seorang anak, ya, seorang anak itu sebenarnya adalah si A, ya, si A itu adalah seorang murid kita. Dia menyimpan sesuatu yang sangat berharga, ya, dengan sekuat tenaga dia menggenggam kepalan tangan mereka. Nah, lalu si B ini sebetulnya adalah kita guru. Nah, kita guru ini berusaha membujuk, menghardik, mengintimidasi, bahkan menawari uang agar mereka membuka kepalan tangan mereka. Nah, tapi apa yang terjadi? Apakah murid kita ini akan membuka kepalan tangan atau tidak? Kira-kira gimana Bapak Ibu? Nah, pada akhirnya sebetulnya kita tidak bisa membuka kepalan tangan mereka, karena sebetulnya adalah kendali dan kontrol membuka dan mengepalkan tangan itu ada pada diri murid itu sendiri. Nah, disinilah yang kita sebut dengan perubahan paradigma. Jadi paradigmanya, kalau dulu kita mengajarkan murid itu Bapak Ibu bagaimana mereka bisa menuruti apa kata kita, gitu kan. Nah, kamu harus begini. Nah, sebetulnya itu tadi ada dalam pembahasan berikutnya, itu adalah ilusi kontrol Bapak Ibu. Ilusi kontrol ini artinya kita beranggapan bahwa apa yang kita seru kepada mereka itu akan berdampak kepada mereka. Tetapi sebetulnya di dalam perubahan paradigma tidak demikian Bapak Ibu. Ada teori kontrol yang mengatakan bahwa murid kita sadar, dia tersadar akan diri mereka sendiri. Mereka yang mengontrol. Jadi sebagaimanapun kita menyuruh mereka berbuat baik,
tapi mungkin saja berdampak 1 atau 2 hari, kemudian mereka bisa mengulang lagi tanpa ada kesadaran diri dari mereka. Itu sebenarnya kesimpulan dari perubahan paradigma ini. Baik, kita lanjutkan Pak Ibu ya. Nah, kemudian tujuan pendidikan. Jadi tujuan pendidikan secara umum yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak itu. Jadi sebetulnya Ki Hajar Dewantara ini membahasakan bahwa tujuan pendidikan itu menuntun, kita hanya menuntun kodrat anak itu, ya, untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Tetapi sebetulnya kita tidak bisa mengubah kekuatan kodrat yang ada pada diri mereka. Jadi mereka lah sebenarnya yang mengubah kodrat mereka itu. Itu di dalam perubahan paradigma ini. Jadi kita ini sebetulnya di dalam suatu kesempatan Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa seorang guru itu sebetulnya adalah seperti seorang petani, Bapak Ibu. Petani. Kemudian sekolah itu sebagai lahan, beliau katakan seperti itu. Dan murid itu sebagai benih. Itu dalam dalam bukunya ya. Jadi misalkan kita ingin menanam jagung, benih sudah ada, kemudian lahan juga sudah ada. Nah, bagaimana kita bisa menumbuh kembangkan jagung tadi menjadi menjadi jagung yang sehat, jagung yang bisa tumbuh subur gitu ya. Nah, tetapi kita tidak bisa mengubah jagung itu menjadi padi begitu. Jadi kalau dia jagung tetap jagung, itu yang disebut dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Tapi kodrat zaman bisa diubah. Kodrat zaman ini dimaksudkan bahwasanya murid dan kita guru mengikuti perkembangan zaman, dan itu bisa dirubah sesuai dengan zamannya. Kalau dulu mungkin zamannya masih manual ya, kalau sekarang sudah serba digital, dan itu harus mau tak mau kita ikuti sesuai dengan perkembangan zaman. Tapi kalau kodrat anak kita tidak bisa mengubah kecuali mereka yang mengontrol diri mereka sendiri. Itu yang dimaksudkan oleh Bapak Pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantara. Ya, ini di slide berikutnya kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Ini masih dari skenario yang di awal tadi. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita, itu tergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar. Ya. Jadi tak bisa misalnya Pak Idrus dengan sekuat naga ingin membuka kepalan tangan saya ini tanpa ada kontrol dari saya. Kalau saya bilang tidak mau membuka, ya tidak bisa terbuka gitu. Itu dimaksudkan. Jadi kalau saya dengan keinginan hati saya membuka, mungkin tanpa Pak Idrus pun menyuruh saya buka gitu. Gitulah anak dengan gurunya. Jadi kita tidak bisa seperti paradigma lama kita menghukum mereka dan menghardik mereka sehingga mereka mau mengerjakan apa. Mungkin berefek hanya 1 atau 2 hari saja Bapak Ibu. Seterusnya mereka akan mengulang. Tetapi dengan kontrol diri yang baik, anak itu sendiri mengetahui disiplin positif itu seperti apa, berdampak pada dirinya, pada lingkungan sekolahnya, mungkin dia akan menyadari. Dan yang seperti inilah yang kita kehendaki. Mereka menyadari diri sendiri tentang disiplin positif, budaya positif ini, sehingga tak perlu kita sampaikan bebuih mulut kita bahasa Melayu pun mereka sadar, oh ini. Nah, mereka memperbaiki diri mereka sendiri. Ini yang paradigma baru ini yang diajarkan di situ. Baik, kita lanjut. Nah, ini yang saya katakan tadi, perubahan paradigma atau teori kontrol, ilusi kontrol. Nah, di sini
ilusi kontrol mengontrol, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita selalu nih dengan murid kita, ya kan, kita mengkritik atau membuat orang menjadi bersalah, ya. Mungkin ini sering Bapak Ibu kita lakukan, sehingga kita sebetulnya berniat baik kepada mereka. Dengan kita menegur mereka, mereka akan membuat mereka berubah. Tetapi sebenarnya itu ilusi Bapak Ibu. Ilusi ini, oh Bapak Ibu, ilusi ini sebetulnya hanya macam mana ya? Tipuan gitu ya. Hanya perasaan kita mengatakan, oh dengan kita menekan murid kita, dengan membuat mereka merasa bersalah, mereka akan sadar. Tetapi sebenarnya itu adalah ilusi Bapak Ibu, dan itu sebenarnya tidak tepat, ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ini juga kurang tepat, sehingga kita memberikan bahwasanya nak jangan berbuat demikian karena yang demikian ini memang sebenarnya kita bertujuan itu kurang tepat Bapak Ibu. Bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memasak, dan ini mungkin semua kita, karena kita bertindak karena ya, namanya guru kita. Nah, sebetulnya tidak ada salahnya juga Bapak Ibu. Tetapi dengan paradigma baru ini ternyata kita salah ternyata dengan perubahan paradigma yang baru. Kita segala sesuatunya kontrol itu diri mereka masing-masing, ya. Baik, kita lanjut. Ini ada perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus respon, kita mencoba mengubah seseorang agar dapat dengan kita. Teori kontrol mengatakan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian stimulus ini rangsangan, ya, bagaimana rangsangan respon gitu. Perilaku buruk dipandang suatu kesalahan, sedangkan teori kontrol memandang semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi Bapak Ibu, misalkan beginilah, kita memandang suatu permasalahan yang ada pada anak didik kita, pada murid kita, perilaku buruk yang mereka lakukan itu sebuah kesalahan, itu pasti itu. Misalnya dia datang terlambat, itu suatu perilaku buruk menurut pandangan kita, suatu kesalahan, itu stimulus yang kita rasakan. Tetapi sebenarnya berdasarkan teori kontrol, perilaku barangkali bisa saja yang kita katakan buruk pada mereka, tetapi mereka punya tujuan. Perilaku yang mereka lakukan itu ada berdasar pada apa? Bisa saja mereka datang terlambat karena sebelum pergi sekolah mereka bantu orang tua mereka. Mungkin di perjalanan kalau dipakai sepedanya rusak dan sebagainya. Jadi perilaku mereka itu ada tujuan, ada alasan yang membuat mereka itu berperilaku demikian. Jadi tidak semata-mata kita pandang sebagai suatu kesalahan, ya. Kemudian orang lain, stimulus nih, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, di dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu tadi seperti yang kita jelaskan tadi, bahwasanya orang lain sebenarnya tidak bisa mengontrol, ya, diri kita. Tetapi kita yang mengontrol diri kita sendiri. Bisa kita kontrol hanya dalam relatif singkat saja, 1-2 hari saja dia bisa berubah, kemudian dia mengulang lagi. Nah, sama seperti murid kita. Jadi sebenarnya kita tanamkan ini tadi budaya disiplin, stimulus, ya, teori kontrol ini kita terapkan kepada mereka sehingga bisa mereka mengontrol diri mereka sendiri, ya. Kemudian berikutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan terbaru. Kemudian yang berikutnya model berpikir menang kalah, itu pada stimulus respon. Kalau pada kontrol tak ada menang kalah, tetapi semuanya berpikir menang-menang, ya. Oke, kita lanjut. Apa makna disiplin? Nah, disiplin ini berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Jadi ini bahasa Latin, ini bahasa Yunani, ya Bapak Ibu.
Nah, disiplin diri ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Itu sebenarnya ya, tujuan. Itu makna disiplin sebenarnya. Namun dalam budaya kita ya, makna kata disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Dan ini memang benar nih Bapak Ibu. Jadi disiplin ini kalau sekarang ini kita kaitkan dengan sesuatu untuk mematuhi aturan. Ya, kita menciptakan sebuah disiplin, sebuah peraturan sekolah misalkan itu untuk dipatuhi. Kecenderungannya seperti itu. Ya. Kemudian disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab dan terperintah orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, inilah yang disiplin yang sebenarnya ya. Di dalam paradigma baru, bahwa disiplin itu kita memerintah diri sendiri. Jadi anak itu dia tersadarkan diri sendiri, mengontrol, menguasai diri mereka sendiri, yang mengacu pada nilai-nilai yang mereka hargai. Ya, nilai-nilai kebajikan itu, ya, nilai kebajikan itu banyak sekali, Bapak Ibu. Ya, salah satunya yang termaktub dalam Pancasila, ya, aman dan bertakwa Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, bernalar kritis, mandiri, inovatif, gotong royong. Nah, nilai-nilai kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, jadi tadi nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ya, ada 6. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Inilah sebenarnya implementasi kurikulum merdeka pada saat ini. Bagaimana kita membuat mereka peserta didik menjadi ke-6 ini profil pelajar Pancasila. Beriman, ya, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kemudian teori motivasi perilaku manusia. Jadi seperti di awal tadi bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, di sini menurut Dian Gossen, ya, Dian Gossen ini ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, motivasi mereka itu seperti itu. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan ini akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Nah, motivasi ini yang kita sebut dengan motivasi ekstrinsik atau motivasi eksternal. Jadi motivasinya cenderung setelah ada hukuman baru mereka patuh, gitu kan. Nah, ini yang disebut dengan motivasi eksternal. Ini adalah motivasi yang terendah dari perilaku manusia. Kemudian kita perhatikan yang kedua. Yang kedua ini motivasi perilaku itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau yang kedua ini dia lebih satu tingkat di atas motivasi yang pertama, Bapak Ibu. Jadi di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya,
apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, mereka melakukan sebuah tindakan ternyata hanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Nah, mereka juga melakukan sesuatu yang ingin mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan dari orang lain. Dan ini juga termasuk dalam motivasi luar, motivasi dari eksternal, ya, karena ingin mendapat pujian. Dan ini sebenarnya juga tidak baik, Bapak Ibu. Nah, dikala kita beri hadiah mereka mau, tetapi pada saat kita tidak memberikan suatu penghargaan pada mereka, maka mereka kembali tidak melakukannya gitu. Nah, kemudian yang ketiga ini teorinya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, orang dengan motivasi seperti ini dia akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai mereka yakini tersebut. Nah, inilah yang kita sebut dengan motivasi internal atau motivasi intrinsik. Jadi motivasi inilah yang akan membuat seseorang itu melakukan disiplin positif. Ya, jadi karena dia menyadari bahwa suatu nilai kebajikan itu sangat penting dan perlu dihargai. Kemudian berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi di dalam budaya positif juga ada namanya kebutuhan dasar manusia. Jadi ada kebutuhan dasar manusia ini Bapak Ibu ada 5, ya. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, yang kedua kebutuhan berupa kasih sayang, yang ketiga kebutuhan berupa kebebasan, yang keempat kebutuhan berupa kesenangan, dan yang terakhir berupa kepenguasaan, Bapak Ibu. Jadi kenapa dibuat kebutuhan dasar manusia menjadi 5 ini? Sesuai dengan prosesnya, ya Bapak Ibu. Karena realitas kebutuhan kita itu berbeda-beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, sehingga mereka punya kebutuhan masing-masing. Ya, kita lihat pada slide berikutnya. Sebagai contoh, Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati. Beliau sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Agus namanya. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi si Agus ini minta bekal temannya dengan paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani ini, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Nah, jadi Agus ini dalam kasus ini dia memaksa teman untuk meminta bekal temannya dengan paksa. Nah, sebetulnya kalau kita sebagai guru, apa yang akan kita lakukan? Di sini apa yang akan dilakukan? Ya. Nah, di dalam konteks penerapan disiplin positif, maka Ibu Ani sebaiknya mencari tahu apa alasan Agus melakukan tindakan tersebut, agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh si Agus ini. Nah, jika Agus menjawab karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan yang dipenuhi Agus ini adalah kebutuhan bertahan hidup. Jadi bertahan hidup itu dia kebutuhan yang bersifat fisik, ya, bagaimana kebutuhan sandang, kebutuhan pangan, kebutuhan pakaian mereka terpenuhi, ya, itu kebutuhan dasar. Jadi kalau di sini dia lapar, karena dia lapar berarti kebutuhan yang dibutuhkannya adalah bertahan hidup. Nah, namun kalau alasan si Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan yang belum terpenuhinya adalah cinta dan kasih sayang. Bagaimana kebutuhannya untuk diterima oleh kawan-kawannya, ya. Jadi
Kemudian jika jawaban si Agus dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, maka kebutuhan yang akan dipenuhinya adalah penguasaan. Ya. Nah, apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya itu terus, maka kebutuhan yang akan dipenuhinya adalah kebutuhan kebebasan, ya, kebutuhan pilihan. Dia bosan bekalnya misalkan lauk telur terus, sehingga dia ingin sekali-sekali mengubah dengan memaksa mengambil bekal, ya, temannya. Kemudian yang kalau jawaban dia karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, maka dia memenuhi kebutuhan kesenangan. Nah, ini Bu, Bapak Ibu. Jadi barangkali kita menemukan kasus-kasus seperti ini di dalam lingkungan sekolah kita. Kadang kalau kita tanya di salah satu masalah dia beralasan, ya Bapak Ibu, saya begini Pak. Nah, kita tengok kebutuhan apa yang belum terpenuhi dalam diri mereka. Bisa saja di antara 5 kebutuhan ini mereka punya alasan. Oh, karena dia iseng nih. Saya iseng saja Pak. Nah, ternyata kalau iseng ini berarti kebutuhan mana yang kira-kira belum terpenuhi? Dia ingin memenuhi kebutuhan kesenangan dia. Nah, jadi dia motivasi perilaku, kebutuhannya itu punya tujuan, ya. Tujuan dia melakukan itu. Nah, ini tadi dengan memenuhi 5 kebutuhan mereka ini. Kemudian berikutnya adalah di dalam budaya positif juga ada namanya 5 posisi kontrol. Posisi kontrol kita sebagai guru, ya. Di sini ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Nah, di sini kita perhatikan penghukum. Jadi penghukum itu sebetulnya masuk dalam kontrol dari luar, Bapak Ibu, ya, kontrol dari luar. Karena anak ingin berbuat baik itu karena ada hukuman ataupun teguran dari guru, ya. Nah, seperti contoh di sini, misalnya penghukum itu kita sering berkata, kalau kamu tidak melakukan maka kamu akan ini, misalnya. Nah, seperti ini sebetulnya tidak baik, ya, tidak tepat. Nah, sehingga akan berdampak pada murid, yaitu dia akan mengulangi kesalahan, Bapak Ibu, sehingga nanti besok dia mengulang lagi kalau kita menghukum, ya. Kemudian nanti hasil anak akan memberontak, menyalahkan orang lain, kemudian berbohong. Itu kalau kita kontrolnya sebagai penghukum, ya. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah, ini guru akan kesannya dia akan berceramah, Bapak Ibu, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu begini, ibu kecewa dengan kamu. Nah, ini membuat mereka merasa bersalah, Bapak Ibu, ya, sehingga hasilnya mereka menyembunyikan, kemudian menyangkal, dan bisa jadi pada tahap yang tidak baik, yaitu berbohong, ya. Nah, kemudian dampaknya pada murid, mereka akan merasa rendah diri. Nah, itu sebenarnya identitasnya menjadi gagal, ya. Di atas itu kita tengok identitasnya gagal. Jadi kalau kita memposisikan diri kita pada penghukum dan pembuat merasa bersalah, maka identitas yang akan didapatkan pada anak itu identitas gagal. Kemudian kalau posisi kontrol kita sebagai teman, maka ini juga sebetulnya kontrol eksternal, ya, kontrolnya dari luar gitu. Biasanya guru akan membuatkan alasan-alasan, ya, untuk muridnya gitu. Kemudian ayolah lakukan demi ibu. Jadi kesannya seperti kawan, ya, kita berkawan gitu. Dan ini sering kita lakukan juga kepada anak. Sebetulnya menurut secara logisnya itu sebetulnya tidak salah, dan itu bagus juga, ya. Kita memposisikan diri kita sebagai teman.
Namun sebenarnya ada dampak pada murid. Mereka menjadi lemah, mereka tidak mandiri dan mereka merasa ketergantungan. Jadi kalau kita posisikan sebagai teman, nanti dia akan kalau misalkan dengan Pak Darwis, dia akan suka dengan Pak Darwis saja karena dia Pak Darwis tadi memposisikan dia sebagai teman. Tapi kalau guru lain, dia akan lain lagi. Jadi dia akan masuk ketergantungan. Kemudian sebagai posisi pemantau, pemantau ini masih kontrolnya dari luar, kontrol eksternal, ya. Jadi sifat guru itu dia menghitung dan mengukur pemantau ini, ya. Apa peraturannya? Kamu ingat peraturannya, kesepakatannya seperti apa, begitu, ya. Nah, maka hasilnya bagus sebetulnya. Anak menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau tidak kita awasi, mereka mulai pula semula. Nah, ini pemantau. Karena ada aturan-aturan, peraturan sekolah atau peraturan kelas yang dibuat. Nah, mereka berbuat, tapi saat diawasi guru. Tetapi pada saat guru lengah, mereka kembali melakukan hal yang kurang baik. Sehingga dampak juga yang dirasakan pada anak adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kemudian yang kelima, ini manajer. Nah, manajer ini adalah bagaimana kontrol dirinya dari dalam dirinya mereka sendiri, ya. Nah, kita sebagai guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan, Bu, Bapak Ibu, ya. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, ya. Jadi sifatnya hasilnya mereka menguatkan pribadi mereka. Kalau pada suatu kasus itu nantinya ada pada materi berikutnya ada namanya penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Jadi di situ pada keyakinan nantinya, ya, mereka akan bagaimana mereka bisa memperbaiki kesalahan masalah mereka sendiri. Jadi bukan kita yang menyuruh mereka menyelesaikan, tapi mereka menyelesaikan masalah mereka sendiri dengan keyakinan-keyakinan nilai yang sudah mereka yakini, gitu. Nah, ternyata berdampaknya pada murid, mereka mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri, ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya mana yang lebih bagus, Bapak Ibu? Dari kelima posisi kontrol ini mana yang paling bagus? Kira-kira posisi yang mana yang paling bagus? Posisi yang kelima, ya. Karena posisi kelima itu bagaimana dia menyadari diri mereka sendiri, Bapak Ibu, ya, atas kesalahan yang mereka perbuat. Misalnya tadi datang terlambat. Jadi datang terlambat itu karena apa? Jadi dalam segitiga restitusi, ya, di situ sebenarnya tidak segala kesalahan anak itu tidak semuanya salah, begitu. Ada tujuan mereka, ada alasan mereka, sehingga pada akhirnya keyakinan mana yang mereka langgar, ya. Kalau datang terlambat tentu mereka melanggar keyakinan datang tepat waktu atau disiplin waktu, Bapak Ibu, sehingga mereka sadar. Nah, terus kita akan bertanya bagaimana cara memperbaikinya. Nah, mereka akan menyelesaikan sendiri permasalahannya. Oh, begini Pak, begini Bu, saya akan nyetel alarm di rumah dan saya minta bangunkan dengan ibu dan sebagainya. Jadi mereka menyadari solusi, bukan kita yang memberikan solusi, tapi dia sendiri. Nah, itu. Nah, seperti pernyataan ini. Misalnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini sebetulnya Bapak Ibu, ini masuk pada kategori pembuat orang merasa bersalah. Jadi murid ini merasa tadi apa? Merasa rendah diri dia. Itu kan sering, saya kecewa sekali dengan kamu. Sebut nama muridnya misalnya. Dia sebenarnya mereka merasa bersalah. Kemudian pernyataan yang sering kita lontarkan, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini sebenarnya masuk posisi kontrol penghukum, Bapak Ibu. Kemudian ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Nah, ini kontrol yang sebetulnya bagus, teman, ya. Tapi tetap berefek
berdampak kepada murid, mereka akan ketergantungan, ya. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini penghargaan, hadiah. Nah, ini kontrolnya adalah kontrol pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, inilah yang paling tinggi posisinya, yaitu sebagai manajer, ya. Jadi sebetulnya memang susah untuk menjadi seorang manajer, Bapak Ibu. Jadi manajer ini seperti itu. Kita berusaha menjadikan anak murid kita itu mereka menyelesaikan masalah mereka sendiri, ya. Mereka sadar akan nilai-nilai yang ada pada diri mereka, ya. Tetapi mungkin barangkali kita mencobalah, ya, bagaimana kita bisa sampai ke tahap manajer ini, Bapak Ibu. Mungkin barangkali kalau penghukum kita sudah jauh gitu kan, kemudian apa tadi yang pembuat orang merasa bersalah ini pun mudah-mudahan kita tinggalkan lah, ya. Jadi minimal kita itu ada di posisi teman atau pemantau dan manajer yang paling bagus gitu, ya. Nah, itu. Ya, kemudian di sini ada sebuah fase, ya, ada fase. Ada peraturan kelas, kemudian naik keyakinan kelas, naik ke lingkungan yang positif, dan terakhir menjadikan sebuah budaya positif. Jadi gambarannya seperti ini, Bapak Ibu. Di awal kita di sekolah itu tentu ada peraturan kelas atau peraturan sekolah, ya, yang sebetulnya itu tadi hasilnya tidak maksimal, Bapak Ibu, karena peraturan yang namanya peraturan ini menciptakan kesadaran mereka hanya sebentar, begitu. Ya, nah, baik itu di sekolah maupun di kelas, dia akan berdampak secara relatif sebentar saja, ya. Tapi bagaimana kita membuat mereka menghargai nilai-nilai positif tadi, ya, dengan membentuk suatu keyakinan kelas, ya, di dalam kelas kita. Nah, sehingga nantinya dengan keyakinan kelas tadi yang setingkat lebih tinggi dari peraturan kelas, mereka menyadari keyakinan yang mereka buat sendiri sebenarnya. Jadi keyakinan kelas itu keyakinan aturan-aturan yang mereka sendiri membuatnya, Bapak Ibu. Nah, dari keyakinan kelas ini, jika sudah mereka terapkan di kelas, maka akan menumbuhkan sebuah lingkungan yang positif, Bapak Ibu. Lingkungan yang positif artinya dalam skala yang lebih besar lagi. Kalau keyakinan kelas yang mereka lakukan itu terapkan dengan baik, maka menjadilah sebuah lingkungan kelas yang positif, menerapkan nilai-nilai kebajikan. Nah, jika lingkungannya sudah positif, misalnya di kelas 1 sampai kelas 6 kita bikin keyakinan kelas dan mereka menaatinya, maka pada level yang tertinggi akan menjadi sebuah budaya positif. Nah, budaya positif di awal tadi bagaimana kebiasaan-kebiasaan yang baik diterapkan anak dan warga sekolah di dalam sebuah lingkungan sekolah. Nah, inilah yang dalam ruang lingkup yang besar inilah yang perlu kita kirakan menjadi sebuah lingkungan budaya yang positif dari berawal dari peraturan kelas yang kita buat sehingga bertahap menjadi sebuah budaya positif, Bapak Ibu. Nah, berikutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Kemudian menurut Gosen, suatu keyakinan kelas itu suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Karena semua perilaku memiliki tujuan. Ya, jadi seperti tadi Bapak Ibu. Jadi kita mengharapkan keyakinan itu menciptakan sesuatu yang berasal dari dalam diri, motivasi intrinsik mereka menjalankan keyakinan itu, ya, bukan dari kita, dari guru sebenarnya, karena keyakinan sendiri tercipta dari ide-ide impian mereka di kelas, impian mereka untuk menciptakan suatu kelas yang nyaman, aman. Itu yang berawal dari situ sebenarnya keyakinan kelas.
tidak sama dengan peraturan kelas. Peraturan kelas ini sebenarnya dibentuk atas ide guru saja selama ini, ya kan? Guru misal membuat sebuah aturan yang sebenarnya bagus, ya, tetapi kurang tepat, ya, karena sebetulnya kita juga harus meminta kesadaran siswa, ya, meminta ide-ide dan impian mereka juga, ingin sekelas itu seperti apa, dan inilah yang yang disebut dengan keyakinan kelas itu. Nah, kemudian bagaimana pembentukan keyakinan kelas itu? Jadi pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret. Ya, itu perbedaannya. Jadi kalau peraturan itu dia, kalau keyakinan kelas ini bersifat abstrak, dia bersifat universal tadi. Maksudnya begini Bapak Ibu, misalnya kita menyuruh anak ini misalnya dilarang membuang sampah, ya, dilarang membuang sampah. Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu yang lebih rincinya. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, jadi pernyataan-pernyataan yang bersifat umum, yang diakui oleh semua orang. Itu maksudnya universal. Ya, bahwasanya kalau membuang sampah pada tempatnya itu masuk pada keyakinan yang mana? Berarti keyakinan yang tentang kebersihan, Bapak Ibu, ya. Bahwa kita meyakini bahwa semua orang meyakini bahwa dengan membuang sampah pada tempatnya, bahwa berarti kita sudah menciptakan lingkungan yang bersih. Itu maksud dari pernyataan yang universal, ya, pada contoh membuang sampah pada tempatnya. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Dia harus positif, Bapak Ibu. Biasanya kita kalau dalam peraturan itu kan selalu misalnya jangan datang terlambat, jangan membuang sampah di apa misalkan. Nah, sebenarnya bahasa yang seperti itu harus kita ganti Bapak Ibu dengan bahasa yang positif. Ya, misalnya, ya, dilarang membuang sampah begitu sembarangan, maka kita ganti Bapak Ibu dengan buanglah sampah pada tempatnya, gitu ya. Jadi bentuknya positif. Kemudian semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan lewat curah pendapat. Nah, jadi siswa kita libatkan untuk memikirkan apa kira-kira keyakinan yang tepat untuk kelas mereka, gitu, sehingga kelasnya berasa nyaman, gitu. Misalnya, ya tentu ada kontribusi mereka, tidak sama dengan peraturan tadi. Kalau peraturan kita yang membuat, anak yang mengikuti, tidak ada campur tangan anak di situ. Itu bedanya. Kemudian keyakinan kelas juga bisa berubah sewaktu-waktu jika diperlukan. Jadi tidak semestinya keyakinan kelas itu terus 1 tahun, tidak. Bisa kita ubah, ya Bapak Ibu, ya. Nah, ini beda peraturan dengan keyakinan kelas. Misalnya, kalau peraturan itu selalu kembalikan buku pada tempatnya, maka keyakinan apa yang ingin mereka, nilai-nilai keyakinan apa yang dituju? Oh, ternyata tanggung jawab. Jadi kalau mengembalikan buku itu jawab di situ, Bapak Ibu. Kemudian kalau peraturan misalnya dilarang mengganggu orang lain. Nah, nilai keyakinan mana sebetulnya dilarang mengganggu itu? Oh, berarti menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian kalau peraturan harus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, kalau keyakinan kelas itu memuat nilai-nilai, berarti nilainya adalah komitmen pada tujuan atau menghormati orang lain, ya, menghormati guru, gitu kan, kalau dia hadir tepat waktu. Kemudian kalau peraturan dilarang melakukan kekerasan, maka kalau keyakinan bisa ada nilai keselamatan di situ, nilai keselamatan atau menghormati orang lain. Kalau peraturan bergantian
dilarang menggunakan narkoba, maka kalau pada nilai keyakinan kelas itu kita dalam kalimat atau kalimat yang singkat saja, oh berarti ini nilai kesehatan. Kemudian kalau peraturan bergantian atau menunggu giliran, maka kalau dalam keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju adalah menghormati orang lain atau kesabaran. Kemudian kalau peraturan gunakan masker, maka pada keyakinan kelas nilai kebajikan apa yang ingin dicapai? Tentu adalah nilai kesehatan, keselamatan. Misalnya kalau pengendara motor mereka harus memakai helm, maka nilai apa yang mereka ingin terapkan di situ? Bukan hanya sekedar mematuhi aturan lalu lintas Bapak Ibu, tetapi yang lebih mereka yakini nilai keselamatan di situ. Karena dengan memakai helm kita akan selamat gitu. Tidak hanya sekedar mematuhi aturan lalu lintas. Itu maksudnya nilainya. Kemudian misalkan peraturan jangan berlari di kelas atau koridor, maka juga sama. Nilai kebajikan yang ingin dicapai adalah keselamatan, ya. Jadi kesimpulannya keyakinan kelas ini lebih singkat, ya, lebih padat, ya. Kalimatnya lebih padat, gitu. Ini sinyalnya. Ya. Kemudian pada berikutnya adalah segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu bagaimana proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, jadi itu ya, segitiga restitusi ini salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan anak. Ya. Jadi melalui restitusi guru dapat yang pertama membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian yang kedua membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Dan yang terakhir memberikan penawaran bukan paksaan. Itu tadi seperti kasus ya. Saya punya sebuah contoh kasus. Kemarin sudah di sini tidak tampil ya karena barangkali sinyal di sini. Jadi bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi itu Bapak Ibu, ya. Sebetulnya pada akhirnya kita memberikan penawaran kepada mereka bukan sebuah paksaan. Mereka seperti tadi yang kami sampaikan bahwa mereka yang mencari solusi dari permasalahan mereka itu. Kalau kasusnya mereka datang terlambat, maka mereka apa solusi? Bagaimana solusi untuk memperbaikinya? Maka mereka akan mengatakan, baik Bapak, baik Ibu, saya akan menyetel alarm misalnya, atau saya akan minta dikejutkan, minta dibangunkan oleh ibu saya. Nah itu mereka menyelesaikan masalah mereka sendiri. Nah itu yang dikehendaki dari segitiga restitusi ini. Baik. Nah ini tahapannya. Tahapannya yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi pada tahap menstabilkan identitas ini, maka kita mengatakan bahwa berbuat salah itu tidak masalah, tidak apa-apa. Karena semua manusia itu tidak ada yang sempurna. Semua orang melakukan kesalahan. Nah ini, jadi kita memberikan tidak langsung menghardik dia, kenapa kamu datang terlambat begini-gini. Ini kan sering kita lakukan Bapak Ibu. Tetapi dalam tahapan segitiga restitusi ini tidak berlaku Bapak Ibu. Jadi ada tahapan menstabilkan identitas. Kita bahasanya lembut dengan mereka bahwa mereka berbuat salah itu tidak mengapa. Nah, ya, semua orang melakukan kesalahan. Saya bahkan kita sebutkan, saya juga pernah merasakan seperti itu. Nah, kita bisa menyelesaikan ini. Jadi bahasanya lemah lembut sehingga mereka anak terkesan tidak merasa bersalah gitu. Ya, dia juga harus tidak tertekan ya Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, jadi kamu berhak merasa begitu. Ya, ini pada tahap menstabilkan kita. Kemudian pada tahap yang kedua, apa yang disebut dengan validasi tindakan yang salah. Kita bisa melakukan
padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk daripada ini kan. Nah, sehingga mereka kan merasa oh ini tidak betul-betul kesalahan yang fatal gitu. Jadi kita ingin membangun sebuah motivasi kembali kepada anak itu. Jadi tidak memojokkan mereka. Nah, atau kita bisa bertanya, kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Nah, tentu mereka ada alasan tadi, ada tujuan. Ya, bisa saja karena dia ban sepeda dia bocor di jalan, bisa saja dia tadi sebelum berangkat sekolah dia disuruh mak dia ke kedai dan sebagainya ya. Tentu mereka punya alasan di situ. Nah, biarkan mereka mengungkapkan alasan itu. Kemudian langkah berikutnya, kamu patut bangga. Kita bisa menyebutkan kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Ya, jadi tidak semuanya perilaku salah yang menurut kita salah itu ya salah semuanya Bapak Ibu ya. Tidak demikian. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, pada keyakinan inilah solusi akhirnya. Apa yang kita percaya sebagai kelas, keyakinan kelas kita, keyakinan kelas mana yang kita langgar. Kita tanya pada tahapan ini, oh ini Bu, kalau saya datang terlambat saya sudah menyalahi keyakinan kelas kita berupa disiplin waktu Bu. Terus kita tanya, jadi seperti apa kamu ingin memperbaikinya? Barangkali saya bisa merubah Bu. Saya akan tadi nyetel alarm, minta dibangunkan ibu, atau emak gitu. Jadi ada solusi dari mereka sendiri, bukan dari kita yang memperbaiki masalah ini yang lebihnya tahapan restitusi ini dibandingkan dengan yang selama ini kita lakukan Bapak Ibu. Karena memang secara kasat mata kita ini sebagai penghukum lah, ya, tidak sebagai manajer. Memang susah dan sulit untuk mencapai posisi sebagai manajer, tapi perlahan tapi pasti kita akan coba ya Bapak Ibu menjadi itu, karena demi menciptakan disiplin positif di lingkungan sekolah kita. Nah, ini ada dokumentasi dari tahapan segitiga restitusi yang saya lakukan ya kepada murid ya. Nah, ini juga Bapak Ibu. Nah, jadi baik Bapak Ibu, kita sudah di ujung pemaparan diseminasi positif sebagai rangkaian dari tugas modul 1.4 saya dalam kegiatan calon guru penggerak angkatan 9. Namun sebelum saya tutup, barangkali ada pertanyaan atau masukan lah dari Bapak Ibu, saya persilakan. Gimana Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Sudah? Mantap. Ya, oke, terima kasih ya Bapak Ibu. Saya ucapkan karena sudah memenuhi panggilan undangan saya. Komentar. Oh, oke, baik. Silakan Pak Idrus. Bagus ya. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi selama ini kami sebagai guru pun sudah melakukan hal yang sebenarnya kita sebagai guru sendiri sudah melakukan hal yang tidak tepat sesuai dengan teori dalam rumus belajar yang telah kita laksanakan. Dengan dilaksanakannya kegiatan diseminasi atau penyeimbang dalam kegiatan ini dapatlah menambahkan wawasan bagi kami guru-guru ini. Dengan adanya guru penggerak di sini, semoga suksesnya dilancarkan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Nampaknya ini tanggapan yang baik dari Pak Idrus. Ya, kita akan berusaha ya Bapak Ibu untuk bagaimana menciptakan budaya positif ini ya Pak Kepala Sekolah di lingkungan sekolah kita agar warga sekolah merasa aman, nyaman dan menyenangkan mereka hadir di sekolah ini Bapak Ibu. Kemudian sebelum saya menutup, saya mengucapkan sekali lagi ribuan terima kasih kepada rekan-rekan sejawat, kepada rekan guru, pada kepala sekolah yang telah menyempatkan waktu, berbagi waktu dan kepada saya ya dalam untuk memberikan
memberikan dukungan dan support bagi saya untuk melaksanakan diseminasi pada pagi menjelang siang ini. Sebelum saya menutup, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Darwis yang telah menyampaikan diseminasi budaya positif kepada kami rekan-rekan majelis guru, yang merupakan motivasi bagi kami, dan apa yang disampaikan beliau tadi memang sangat menarik sekali, dan apa juga yang disampaikan beliau itu dapat mudah-mudahan ke depannya bisa membuat kami lebih baik lagi daripada yang sebelum-sebelumnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, itulah dari akhir daripada pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Darwis tadi. Mudah-mudahan kedepannya mari kita bersama-sama merubah kemungkinan apa yang kita sampaikan atau yang kita ajarkan sebelumnya sekali kelemahan daripada kita guru, dan mudah-mudahan dengan apa yang beliau paparkan tadi dapat membawa perubahan kita ke depannya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Darwis, dan akhirnya untuk pemaparan pada hari ini cukup sampai di sini dulu. Saya sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.